Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 7 Maret 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran. Belajar sebagian kebenaran firman melalui pesan gembala. Ya, kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Dan saatnya kami akan menggunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biar ini semua akan buat kami semakin mengerti dan kami bertumbuh rohani. Terima kasih Tuhan. Taruh perkataan dalam bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mestinya kita sudah memahami, ya, kita sangat memahami bahwa kasih Allah yang ditujukan pada orang percaya, ya, itu jangan disia-siakan. Artinya begini Bapak Ibu saudara, ada sebagian orang percaya itu yang sepertinya menganggap sepi kasih dan kemurahan Allah terhadap hidupnya. Ya. Yang ada di dalam benaknya, yang ada dalam benak pikirannya adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang maha mengampuni, Allah yang sangat peduli dengan persoalan hidup kita. Nah, ini yang ada di dalam pikiran banyak orang percaya. Memang itu tidak sepenuhnya salah. Ya. Memang Allah peduli dengan persoalan hidup kita. Oh ya, benar. Ya, Allah mengasihi kita dan Allah maha mengampuni. Oh ya, itu benar. Tetapi yang harus saya ingatkan adalah ya, bahwa Allah itu tahu. Allah itu tahu isi hati setiap kita. Dan kapan kita itu melakukan sesuatu yang itu narasinya, yang itu spiritnya seperti mencobai Tuhan, mencobai Allah. Ya. Dia sepertinya mau menguji kesabaran Allah. Nah, ini yang harus kita hindari, ya, harus kita hindari. Kalau Bapak Ibu saudara mengingat, ya, melihat pembacaan di dalam 1 Korintus pasal 10, mulai ayat yang pertama, ya, di perikopnya judulnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel, umat Israel adalah umat atau bangsa pilihan Allah. Ya, karena lewat bangsa itu lahir Mesias Juru Selamat. Lewat bangsa itu kita mengenal kebenaran, mengenal hukum-hukum Allah. Ya, itu bangsa pilihan. Tetapi bukan berarti orang Israel itu bisa melakukan apa saja dalam hidupnya. Ya, bukan berarti bisa seenaknya. Tetap sekalipun dia adalah bangsa atau umat pilihan, tetapi ketika mereka melanggar ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah atas bangsa itu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya. Yang dipesankan Allah bagi umat Israel adalah yang paling penting adalah jangan menghadirkan Allah atau ilah lain dalam hidupnya. Jadi kamu harus hanya menyembah Allah Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, dan kamu jangan menyembah Allah selain Allah Israel. Ya, itu pesan yang bukan orang Israel tidak tahu, itu mereka sangat tahu. Tetapi mereka sepertinya mencobai Allah, ya, seperti menguji kesabarannya Allah. Bangsa Israel tahu bahwa dia adalah umat pilihan, dia adalah bangsa pilihan. Ya, maka mungkin di dalam hati orang-orang Israel saat itu, karena aku tahu bahwa aku ini bangsa pilihan, aku ini umat pilihan. Masa sih kalau aku melakukan kesalahan begini Allah tidak mengampuni? Ya, masa sih kalau aku melakukan hal ini Allah akan menghukum aku? Ya. Dan itu memang yang kenyataannya dilakukan beberapa kali oleh orang Israel yang memang dia itu tegar tengkuk. Yang akhirnya kita melihat bagaimana bangsa itu dihukum. Ya.
Ketika dia tidak taat, orang-orang Israel itu tidak taat, umat Israel itu tidak taat, dia menghadirkan Allah lain, ilah lain dalam hidupnya. Dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan, ya. Dia beribadah pada berhala-berhala itu. Ya, itu sangat melukai hati Allah, melukai hati Tuhan. Maka dia harus menanggung apa yang dia lakukan. Ya, maka kalau kita lihat lewat bangsa Israel, bagaimana Allah izinkan dia dibuang ke Babel 70 tahun. Ya, dan Tuhan bisa pakai, ya, pakai Raja Asyur untuk mengalahkan, menaklukkan mereka. Jadi untuk menghukum umat pilihan ini, Allah bisa pakai bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah sendiri, dipakai oleh Allah untuk menghukum orang Israel. Ya, dan kenyataannya memang mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dia menjadi hamba. Ya, dia menjadi hamba Raja Babel, bukan Neser. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita mengerti bagaimana perjalanan hidup bangsa Israel yang seringkali dibuat mereka menderita terseok-seok ketika mereka tidak taat, karena mereka menghadirkan ilah lain dalam hidupnya, itu pun bisa terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Memang kalau dulu itu menghadirkan ilah lain itu dengan apa? Membangun bukit-bukit pengorbanan, ya, menyembah berhala dalam bentuk patung, ya, tugu-tugu berhala, ya, dia bangun tugu-tugu berhala itu dalam bentuk seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya yang saat ini hidup di zaman kemurahan, kita menghadirkan ilah lain dalam hidup kita itu bukan cara seperti itu. Ya, bukan kita menyembah patung, ya, menyembah berhala, kita membangun bukit-bukit pengorbanan, tidak seperti itu. Tapi ketika orang percaya, ya, hari-hari hidupnya diisi oleh aktivitas, oleh kegiatan yang itu untuk memuaskan keinginan dagingnya, dan di sana dia mendapatkan seperti mendapatkan damai sejahtera damai sejahtera atau sukacita di dalam hatinya. Disitulah kita menghadirkan ilah lain. Ya. Jadi sekali lagi, untuk orang perjanjian lama, umat Israel perjanjian lama, cara dia menghadirkan ilah lain itu yaitu membangun bukit-bukit pengorbanan, dia beribadah pada berhala-berhala itu. Tetapi kalau kita, orang percaya saat ini, bukan seperti itu. Tapi ketika hari-hari hidup kita diisi dengan sesuatu yang itu untuk memuaskan keinginan daging kita. Misalnya kita merasa puas, kita merasakan sukacita kalau kita ada di depan TV mengikuti sinetron tertentu, ya, drama-drama tertentu. Wah, kita sepertinya merasa dipuaskan. Itu seperti menghadirkan ilah lain dalam hidup kita. Kita punya hobi-hobi, ya, yang mestinya kita bisa ibadah hari akhir pekan, hari Sabat, hari Minggu kita bisa ibadah, pergi ke gereja dengan keluarga, tapi kita memilih untuk kita mengadakan aktivitas, ya, mengisi waktu libur kita dengan hobi-hobi kita yang itu sama sekali tidak dikehendaki Tuhan. Ya, misalnya mancing lah, ya, punya moge, ya, mobil antik, ya, Jumat sore berangkat, nanti Minggu sore baru pulang ke rumah. Nah, orang-orang seperti ini sejatinya mereka dalam menghadirkan ilah lain dalam hidup mereka. Ya, belum lagi nanti, ya, orang-orang yang punya kemampuan keuangan yang nyaris tidak terbatas, dia bisa pergi dari satu mall ke mall lain, ya, beli barang-barang branded, ya, beli produk-produk yang baru keluar, di mana orang lain belum sempat beli, kita sudah menjadi pembeli pertama. Jadi apa yang dilakukan itu melukai hati Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 ayat 5. Ayat 5, ya. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun.
mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, ini kenapa? Karena apa? Ini orang ini, mereka ini orang yang bersungut-sungut, ya protes, nggak ada makanan, nggak ada makan, nggak ada air. Ya, padahal kalau dia mau jujur, dia bisa menyaksikan betapa Tuhan telah melakukan ya, hal-hal yang adikodrati, mujizat-mujizat ketika mereka membawa keluar bangsa itu dari Mesir. Itu kan 10 tulah itu kan yang dilakukan Tuhan di depan bangsa itu kan sesuatu yang luar biasa. Tapi toh demikian mereka meragukan ya. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, jadi bersungut-sungut, protes, ya, tidak mempercayai Tuhan, itu sebagai contoh bahwa dia tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Itu kan jahat. Ya, menginginkan sesuatu yang hanya untuk menuruti keinginan daging kita, itu sesuatu yang jahat. Ya, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, di zaman kemurahan ini, menghadirkan ilah lain itu bukan berarti kita menyembah berhala, membangun bukit-bukit pengorbanan. Tetapi ketika kita mengisi hari-hari hidup kita dengan sesuatu yang itu untuk menyenangkan hati kita, dan kita tidak memperdulikan perasaan Tuhan atau hati Tuhan. Ya, kita pergi kemana? Ya, pergi kemana menghabiskan waktu libur kita? Wah, dari satu waktu, ya, dari satu bulan ke bulan berikutnya. Ya, bulan ini pergi ke sana 3-4 hari, nanti 2 bulan lagi pergi ke sana 5-6 hari. Ya, karena memang dia punya dana yang cukup. Untuk orang yang tidak mengerti kebenaran, untuk orang yang di luar orang Kristen, dia akan mengatakan, loh, mereka akan pakai uangnya sendiri dan uang itu diperoleh dengan cara yang halal. Di mana letak salahnya? Itu kan? Iya. Mereka akan mengatakan di mana letak salahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran, ketika kita melakukan sesuatu yang itu tidak dikehendaki Tuhan, dan itu cenderung memuaskan kedagingan kita, kesenangan kita, dan itu tidak dinikmati Tuhan, nah, itu kita menghadirkan ilah lain dalam hidup kita. Kita merasa kita seperti mendapatkan sukacita, kita seperti mendapatkan damai sejahtera dari apa yang kita kerjakan. Padahal sejatinya itu adalah sukacita yang semu, damai sejahtera yang palsu. Ya, karena kalau itu terus kita lakukan, kita kerjakan, dan kita seperti menutup telinga, menutup mata terhadap peringatan Allah dalam hidup kita, ya sudah, nanti ada saatnya Tuhan akan hadirkan satu peristiwa yang itu membuat kita baru sadar, aku salah. Ya, baru kita seperti siuman ditegur Tuhan. Jadi banyak hal, orang ditegur Tuhan itu dalam banyak hal. Misalnya anaknya kecelakaan, ya, yang lebih tragis lagi, anaknya sakit, tidak keburu dipanggil Tuhan. Itu cara-cara Tuhan menegur. Kalau enggak, usahanya dibikin bangkrut, ya, rumah tangganya dibikin berantakan, bisa. Ya, itu cara Allah mengguncang kehidupan orang percaya yang memang dia benar-benar menganggap sepi peringatan akan Tuhan. Dan ini yang tidak boleh terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan merasa enak-enak, wah Tuhan keluarga itu ya nggak pernah ke gereja, ya hidupnya dari mall ke mall, dari satu tempat wisata ke tempat wisata lain, tapi keadaannya nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah dalam hidupnya. Saya berani mengatakan belum saatnya. Ya. Atau kalau dia memang selama di dunia ini dia tidak dihadirkan masalah dalam hidupnya, tetapi dia pasti harus mempertanggungjawabkan saat penghakiman nanti. Ya. Jangan merasa aman.
Ya, jangan merasa aman. Ya, kalau kita kan ayat 6 dari 1 Korintus 10 ayat 6. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, kalau yang dia perbuat itu kan beribadah kepada berhala, mendirikan bukit-bukit pengorbanan, itu mereka. Tetapi kalau kita ya menginginkan hal-hal yang jahat itu ya itu apa? Ketika kita mengisi hari-hari hidup kita untuk sesuatu yang itu tidak dikehendaki Tuhan. Kita membeli barang yang mahal atau sangat mahal, padahal itu kalau kita renungkan itu bukan yang diinginkan Tuhan. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan, tapi kita ngotot beli barang itu. Ya, itu termasuk kita menginginkan hal-hal yang jahat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya. Jadi jangan kita menjadi penyembah berhala. Artinya apa? Jangan kita menghadirkan sesuatu yang lain dalam hidup kita yang kita akan mengatakan bahwa oh aku merasakan sukacita dengan hal ini. Aku merasa mendapatkan damai sejahtera dengan hal ini. Ya. Padahal itu sangat melukai hati Tuhan. Damai sejahtera kita, sukacita kita harus ketika kita selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga besar kita. Disitulah mestinya damai sejahtera, sukacita yang sejati bagi orang percaya. Ya. Mungkin secara materi kita pas-pasan atau bahkan kekurangan, tapi kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Tuhan melawat keluarga kita, tetap ada sukacita. Tuhan akan memberikan penghiburan yang itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Jadi mereka seperti menghadirkan sukacita dengan cara mereka. Ya, makan minum. Ya, itu yang kita tidak boleh. Ya. Ayat 8 katakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Jadi ini yang dilakukan umat Israel, umat pilihan Allah. Tapi kalau dia melanggar, Tuhan pasti akan hukum. Tuhan pasti akan mendisiplin. Nah, cara Tuhan mendisiplin umatnya ya seperti itu. Ya, kan kelihatannya, wah Tuhan kok sadis. Wah Tuhan kok kejam. Ya, coba kita bayangkan aja, tewas 23.000 orang. Pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Nah, ini bukan jumlah yang sedikit, 23 orang tewas dalam sehari. Ya, kalau kita melihat hal ini kan seperti menangkap, wah Allahnya kok sadis, kok tega. Ya, padahal kita mengenal Allah adalah sosok yang penuh belas kasihan. Nah, kita yang salah kita dalam memahami hakikat Allah, hakikat Tuhan. Memang Tuhan itu panjang sabar, Allah itu panjang sabar, tetapi tetap ada batas dari kesabaran. Ya, jangan karena Tuhan kita panjang sabar, Allah kita panjang sabar, maha mengampuni, melupakan kesalahan kita, terus kita bisa seenaknya bertindak, berbuat, mengisi hari-hari hidup kita. Ya, terus kita seperti aman-aman saja. Oh, ini salah Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ulang. Jadi memang 1 Korintus 10 mulai ayat 1 itu dia menggambarkan kehidupan umat Israel, umat pilihan Allah. Ya, umat yang dikasih Allah.
itu peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mendapatkan kasih karunia lewat korban Kristus di kayu salib. Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, dan kita terus diajar kebenaran firman Tuhan hari lepas hari, dan lewat pengajaran itu diharapkan kita akan ada progresivitas pertumbuhan rohani kita. Kita semakin memiliki telinga yang peka untuk mendengar suara Roh Kudus. Kita memiliki mata yang peka untuk bisa melihat kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup itu. Ya, kita harus peka melihat kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup itu, dan telinga kita harus peka mendengar suara Roh Kudus. Tuhan berbicara, ya, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Ya, ini peringatan, ya. Tapi ya itu seringkali orang percaya itu karena di dalam benaknya itu sudah termeterai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang panjang sabar, maka mereka sepertinya seperti menguji kesabaran Tuhan. Dan Tuhan tahu, oh kamu mau menguji kesabaranku, oh silahkan. Tuhan tahu kalau kita itu sedang menguji kesabarannya, atau kita itu sedang mencobai Tuhan, Tuhan tahu. Dan itu nanti ada hitung-hitungannya. Ya. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya. Orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang tidak dewasa rohani. Orang yang bersungut-sungut, dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Dia tidak mengenal hakikat Allah dengan benar. Kalau dia mengenal hakikat Allah dengan benar, dia memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar, dia tidak mungkin bersungut-sungut. Ya, karena apa? Landasan orang bersungut-sungut itu kan sebenarnya kan apa? Protes atas kejadian yang menimpa dirinya, sehingga dia bersungut-sungut. Ya. Padahal kalau kita yang mengerti kebenaran, setiap peristiwa hidup yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita, itu tujuannya untuk mendewasakan kerohanian kita, untuk mendidik kita, untuk mendisiplin kita. Ya. Karena mungkin lewat peristiwa hidup itu, lewat kejadian itu, kita disadarkan, oh ternyata saya salah. Ya. Lewat peristiwa itu, lewat kejadian itu, Roh Kudus berbicara, kamu sombong, kamu congkak. Iya. Ya. Jadi jangan kita bersungut-sungut. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa hidup yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita itu, baik itu yang membuat kita sukacita, yang membuat kita happy, atau yang membuat kita menderita, bahkan yang membuat kita istilahnya sengsara, itu pasti ada pesan Tuhan di balik peristiwa itu. Dan itu yang harus kita tangkap. Ya. Mungkin lewat peristiwa hidup itu baru Tuhan ingatkan, makanya kamu kalau ngomong, kalau berbicara, jangan sembarangan. Ya, karena kalau kita biasa keceplosan ini ya, gua ngomong seenaknya tanpa kontrol, kita ketemu orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah marah, kita didamprat, ya, kita seperti diisolir karena dia punya power, dia punya kuasa, kita baru sadar, baru ngeh, oh iya ya, jadi selama ini berarti saya salah. Ya, karena mungkin selama ini dia tidak pernah ketemu dengan orang yang levelnya jauh di atas dia. Ya, dia ketemu orang yang levelnya di bawahnya dia, jadi bisa seenaknya. Ya. Belum lagi nanti, ya, diizinkan anaknya menghadapi berbagai persoalan, tersangkut narkoba, tersangkut tindakan kriminal, baru diingatkan bahwa kamu sebagai orang tua tidak bertanggung jawab mendidik anak. Hari-harimu kamu habiskan untuk kesenanganmu sendiri. Itu kan peringatan bahwa orang tua itu tidak bertanggung jawab terhadap masa depan anaknya. Dia melepaskan anaknya begitu saja. Dia merasa cukup mengasihi anaknya ketika dia memberikan sejumlah uang yang cukup. Itu salah. Makanya seringkali banyak orang, ya, diizinkan menghadapi anak-anak yang bermasalah. Dan itu bisa merembet, menyangkut
keluarga besarnya, baru dia sadar, selama ini aku tidak mengawasi, mendidik anak saya dengan benar. Ya. Jadi jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu harus introspeksi. Ya. Kita adalah orang-orang yang masih sering berbuat salah. Ya. Tetapi jangan kita mengulangi kesalahan itu. Ya. Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama, hindari itu. Ya. Maka pada malam hari ini saya mau pesankan, isi hari-hari hidup kita dengan sesuatu yang membuat rohani kita makin bertumbuh, membuat kita semakin mengasihi Tuhan, membuat kita semakin rendah hati, membuat kita semakin memiliki keterbebanan untuk keselamatan banyak jiwa. Isi hari-hari hidup kita dengan hal-hal seperti itu. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji hormat syukur kami akan kehadirat-Mu. Bapa, meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dan kiranya Roh Kudus terus memimpin, memberikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.